Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valenciano Tria Susanto akan membacakan hasil kerja kelompok kami perencanaan arsitektur enterprise menggunakan tokoh ADM pada PT Havintech Prima Mandiri. Pendahuluan, PT Havintech Prima Mandiri didirikan pada tanggal 5 Juli 2005 sebagai distributor mesin coding dan finishing mesin di Surabaya. Metodologi penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui pengamatan lapangan, wawancara dengan stakeholder, dan analisis dokumen perusahaan. Proses perancangan dimulai dari preliminary base hingga teknologi arsitektur dilakukan sesuai dengan metode TOKAV ADM. Analisis dilakukan pada setiap fase untuk menghasilkan blueprint terhadap perancangan enterprise arsitektur terdiri dari preliminary base dan requirement management pada perusahaan. Gambaran tahapan metodologi mulai dari studi pustaka, fase preliminary, fase arsitektur vision, fase bisnis arsitektur, fase information system arsitektur, fase teknologi arsitektur, requirement management, hasil dan blueprint, yang terakhir kesimpulan. Fase preliminary merupakan tahapan awal dalam pengembangan enterprise arsitektur. Langkah-langkah utama meliputi mendefinisikan prinsip penelitian dan kerangka kerja, metodologi yang akan digunakan, serta penentuan framework yang akan diadopsi. Tujuan dari fase preliminary adalah menentukan arsitektur yang sesuai untuk digunakan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan kembali kondisi organisasi saat ini. Langkah-langkah dalam fase preliminary mendefinisikan prinsip penelitian dan kerangka kerja yang akan digunakan sebagai landasan dalam pengembangan enterprise arsitektur. Yang kedua, mengidentifikasi ruang lingkup enterprise arsitektur, menganalisis dan menetapkan ruang lingkup yang akan dicakup oleh enterprise arsitektur, termasuk proses bisnis, sistem informasi, infrastruktur, teknologi, dan lain-lain. Yang ketiga, mengidentifikasi framework, metode, dan proses yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk arsitektur perusahaan untuk mendukung pengembangan enterprise arsitektur secara efektif. Dengan menjalankan fase preliminary ini, perusahaan dapat memiliki landasan yang kuat untuk melanjutkan pengembangan arsitektur enterprise sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis mereka. Ini adalah gambaran fase preliminary. Fase requirement management. Setiap fase dalam TOKAV ADM saling terkait dan berpacu pada requirement management. Fase ini ditujukan untuk menggali detail kebutuhan perusahaan dengan mendokumentasikan kebutuhan pengguna. Tujuannya adalah menyediakan tahapan identifikasi dan pengelolaan kebutuhan enterprise secara sistematis. Arsitektur vision. Fase ini melibatkan analisis dari berbagai aspek, termasuk profil perusahaan, struktur organisasi, ruang lingkup, tujuan bisnis, sasaran bisnis, serta identifikasi stakeholder. Tujuannya adalah untuk memetakan strategi yang diinginkan dengan mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak terkait. Arsitektur vision terdiri dari assessment view, layanan after sales service. Bisnis arsitektur. Fase ini menjelaskan kondisi arsitektur bisnis saat ini, merekomendasikan dan menentukan aktivitas bisnis yang akan digunakan oleh perusahaan. Tujuan dari fase ini adalah untuk memahami kondisi proses bisnis yang sedang berlangsung di perusahaan, serta untuk menyusun bahan rancangan untuk sistem baru. Fase ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi saat ini dan yang diinginkan pada arsitektur bisnis, serta menganalisis kesenjangan atau gap antara keduanya. Bisnis arsitektur ada struktur view, produk view, dan proses bisnis. Information system arsitektur. Pada tahap ini, information system arsitektur dilakukan perancangan arsitektur sistem informasi dengan fokus pada dua aspek utama, yaitu arsitektur aplikasi dan arsitektur data. Arsip data merancang struktur data, sementara arsip aplikasi membahas desain dan implementasi aplikasi dalam sistem. Information system arsitektur terdiri dari entitas, relasi, DFD, dan ERD yang berisi tentang data pelanggan, pemesanan barang, kendala mesin, pembayaran, dan layanan after sales service. Teknologi arsitektur. Pada fase ini tujuannya adalah mendefinisikan arsitektur teknologi yang ada saat ini serta merencanakan arsitektur teknologi yang diusulkan. Ini melibatkan pembuatan topologi jaringan dan mengeksplorasi hubungan antara teknologi yang dipilih dengan aplikasi yang ada.
Sistem arsitektur terdiri dari sistem registrasi, pemesanan, pembayaran, pengiriman, servis mesin, perawatan mesin, demonstrasi mesin, keuangan, dan database. Selanjutnya, TRM atau Technical Reference Model memberikan referensi layanan platform umum dan elemen teknologi dan bertindak sebagai substrat di mana arsitektur teknologi dapat dibangun. TRM menyediakan serangkaian blok bangunan, arsitektur, dan solusi yang pada akhirnya akan menyediakan platform untuk aplikasi bisnis dan infrastruktur yang akan memberikan layanan aplikasi dan infrastruktur. Model referensi teknis memastikan bahwa arsitektur dibuat secara konsisten dan berulang kali berdasarkan serangkaian elemen standar. Model ini harus dibuat sebagai bagian dari penyusun program arsitektur, tetapi biasanya memerlukan perluasan seiring dengan diperkenalkannya dan dihentikannya standar teknologi. TRM terdiri dari application platform, dan communication infrastruktur. Lapisan bisnis terdiri dari proses bisnis dan aktor. Lapisan data berisi entitas dan relasi. Lapisan aplikasi terdiri dari aplikasi after sales service dan fungsinya. Lapisan teknologi terdiri dari infrastruktur, server jaringan, hardware atau software. Yang terakhir ada prototype. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.